Selamat pagi anak-anak, senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali, yaitu untuk memulai kembali pelajaran kita. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan tema yaitu kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Sebelum memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami ucap syukur kepadamu atas berkat kasih-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Pada kesempatan ini kami akan memulai pembelajaran kami, yaitu materi tentang keruntuhan dan kejayaan bangsa Israel. Kami mohon kepadamu ya Bapa, ketika kami bersama dengan Engkau, maka kami akan menjadi pribadi yang kuat. Namun ketika kami berpaling darimu, maka kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Untuk itu Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu. Semoga kami tetap menjadi setia akan panggilan hidup kami, tetap setia kepadamu. Doa ini kami aturkan kepadamu perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Jadi, kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita menyerahkan segala sesuatu, pekerjaan kita, aktivitas kita kepada Allah, kita yakin dan percaya bahwa aktivitas tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Karena apa? Karena diberkati oleh Allah. Namun begitu juga sebaliknya, ketika usaha kita, niat kita yang kita lakukan tersebut tidak sesuai dengan rencana Allah, kita tidak mau kalau Allah ikut campur tangan di dalam kegiatan tersebut, maka kegiatan itu akan sia-sia. Artinya bahwa tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu juga dengan bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel melalui materi kejayaan dan keruntuhan Israel. Mari selamat untuk menyaksikannya. Kejayaan dan keruntuhan Israel. Kita lihat poin selanjutnya, materi tentang kejayaan dan keruntuhan Israel. Dalam kehidupan saat ini, sering kita melihat seseorang bersikap serakah, tidak pernah puas, menumpukan harta, bersikap dan bertindak tidak peduli terhadap orang lain, serta menghalalkan segala cara agar bisa menjadi lebih dikenal dan sebagainya. Sikap-sikap seperti itulah yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Pada dasarnya bahwa manusia lebih dihargai bukan dari segi kekayaan rohaninya, melainkan dari segi kekayaan serta materi yang dimiliki. Pada umumnya, di dalam realita kehidupan kita sehari-hari, seperti itulah penilaian orang tentang kekayaan-kekayaan yang dinilai oleh orang umum pada dasarnya. Lalu, dewasa saat ini ataupun situasi saat ini, kebahagiaan selalu digambarkan dengan banyaknya harta. Hidup enak, memiliki kendaraan mewah bahkan lebih dari satu, banyak uang, memiliki penampilan yang luar biasa, dan sebagainya. Sedangkan menurut penilaian bahwa orang yang hidup serba kekurangan, tidak memiliki pekerjaan, penampilan serba kurang, makan makanan yang kurang enak, salah satunya yaitu orang susah. Artinya bahwa kita menilai seseorang itu kebahagiaannya yaitu dari luarnya saja tanpa kita melihat dari dalamnya. Kita lihat poin selanjutnya. Manusia lupa bahwa semua yang ada di dunia adalah milik Allah. Ingat baik-baik bahwa pada dasarnya bahwa
apa yang kita miliki pada saat ini yaitu bersifat sementara, dan itu semua adalah milik Allah. Tanpa Allah, maka manusia tidak bisa mengalami kebahagiaan sejati. Artinya bahwa kebahagiaan sejati itu merupakan campur tangan dari Allah itu sendiri. Kebahagiaan sejati tersebut tidak bisa diukur dari harta, uang, mobil ataupun kendaraan mewah, bahkan penampilan maupun makanan-makanan yang enak-enak. Namun, pada dasarnya bahwa kebahagiaan sejati itu dimiliki oleh orang yang dekat dengan Allah. Jadi, pada dasarnya bahwa ingat baik-baik, penilaian seseorang tentang penampilan dari luarnya saja bukan berarti dia sudah memiliki sesuatu yaitu disebut dengan kebahagiaan sejati. Tetapi kebahagiaan sejati itu hanya dimiliki oleh orang yang dekat dengan Allah. Segala usaha dan niatnya seiring dan berjalan dengan Allah. Mereka selalu bersyukur kepada Allah apa yang mereka peroleh di dalam kehidupannya. Makanya ada disebut dengan ora et labora. Bekerja dan berdoa itu seiring, ya. Seiring, sejalan bersama. Bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan tersebut harus kita awali dengan doa. Bersyukur apa yang kita miliki di dalam realita kehidupan kita. Apa yang kita miliki yang di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti halnya bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka dipimpin oleh raja yang setia dan taat kepada Allah, yaitu seperti Raja Daud, Raja Salomo, maka bangsa Israel menjadi jaya, makmur, serta bangsa yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya, ketika raja yang dipimpin seperti Raja Daud, Raja Salomo, bangsa Israel yaitu luar biasa. Karena apa? Karena Raja Daud, Raja Salomo adalah raja yang setia kepada Allah. Namun ketika bangsa Israel dipimpin oleh raja yang tidak mengenal Allah serta menyembah berhala seperti Raja Ahab, Raja Yerobiam, maka bangsa Israel mengalami penderitaan serta mudah dikalahkan oleh bangsa yang lain. Contohnya Raja Ahab pada waktu itu mereka menyembah dewa Baal. Begitu juga dengan Raja Yerobiam, yaitu di mana Raja Yerobiam juga dia berpaling dari Allah. Maka Raja Yerobiam ataupun bangsa Israel pada waktu itu dengan mudahnya dikalahkan oleh bangsa yang lain. Atas pelanggaran bangsa Israel yang berpaling dari Allah, maka Allah menjadi murka dan membiarkan bangsa Israel itu dirampok dan ditindas oleh bangsa Asyur. Ketika pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yerobiam. Ya, itu dapat kita baca di dalam kitab suci, yaitu kitab 2 Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai dengan 23. Di mana pada waktu itu Yerobiam menjadi raja bangsa Israel. Lalu akhirnya Raja Yerobiam ini mampu dikalahkan oleh bangsa yang lain, ya. Jadi bangsa mereka dapat dikalahkan, akhirnya dihancurkan. Kita lihat poin selanjutnya. Jadi, mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel itu sendiri, ya. Apa yang dapat kita pelajari dari mereka, yaitu bagaimana pada waktu itu ketika mereka percaya dan setia kepada Allah dan dipimpin oleh raja yang taat dan setia kepada Allah, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang bahagia, serta menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Salah satunya kita dapat meneladani raja bangsa Israel pada waktu itu yang setia kepada Allah, yaitu Daud dan Raja Salomo. Namun ketika mereka berpaling dari Allah dan memiliki raja yang tidak setia kepada Allah, maka bangsa Israel mengalami kehancuran,
penderitaan, serta keruntuhan, yaitu seperti Raja Ahab dan Raja Yerobeam tadi, di mana mereka berpaling dari Allah, mereka menyembah dewa lain, menyembah Allah lain, maka bangsa Israel menjadi hancur dan mudah sekali dikalahkan oleh bangsa yang lain. Jika manusia menjauh dari Allah, berarti manusia menjauhkan diri dari kebahagiaan sejati. Karena pada dasarnya bahwa hanya kebahagiaan sejati itu hanya pada Allah itu sendiri. Manusia dapat mengalami, menerima kebahagiaan sejati. Pengalaman bangsa Israel ini mengingatkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan dan menempatkan doa sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan. Jadi, itulah tadi poin-poin yang dapat kita pelajari, dapat kita pahami dari kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Sekarang kita akan melihat uji kompetisinya, bagaimana sejauh mana kita memahami materi tersebut tentang kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Maka ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Yang pertama-tama, pertanyaannya yaitu, siapakah nama raja bangsa Israel yang berkuasa ketika Israel mengalami keruntuhan? Sedangkan pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu contoh raja Israel yang setia kepada Allah sehingga bangsa Israel mengalami kejayaan dan kebahagiaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebutkan salah satu contoh raja Israel yang tidak setia kepada Allah sehingga bangsa Israel mengalami kehancuran dan keruntuhan. Sikap serakah akan membawa hidup manusia dalam keadaan apa? Ketika kita mengalami sikap serakah itu, maka membawa hidup kita itu dalam keadaan seperti apa? Ya, itu pertanyaannya. Lalu yang kelima, yang terakhir, bangsa manakah yang menjajah bangsa Israel ketika raja Israel dipimpin oleh Raja Yerobeam pada waktu itu? 5 pertanyaan itu dapat kita jawab dari kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Itulah materi yang barusan kita bahas tadi tentang kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Bahwa perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan sejati akan diperoleh melalui kedekatan kita dengan Allah itu sendiri. Namun begitu juga sebaliknya, ketika kita menjauhkan diri kita dengan Allah, maka kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Karena pada dasarnya bahwa kebahagiaan sejati itu ketika kita mampu mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi, apapun usaha yang kita lakukan harus seiring dengan doa yang biasa disebut dengan ora et labora. Itulah materi tentang kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Ketika mereka dekat dengan Allah, percaya kepada Allah, maka bangsa Israel menjadi jaya. Begitu juga sebaliknya, ketika bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja tidak mengenal Allah, maka bangsa Israel mengalami keruntuhan. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat, atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini, sehingga kami dapat memahami materi tentang keruntuhan dan kejayaan bangsa Israel. Semoga melalui pengalaman, melalui pemahaman materi yang kami bahas tadi, mengingatkan kami bahwa kami tidak bisa lepas dari-Mu. Kami tetap percaya kepada-Mu. Segala aktivitas yang kami lakukan turut dalam campur tangan-Mu. Doa ini kami aturkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih karena kita sudah mempelajari materi ini. Semoga usaha-usaha kita, niat kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih.